Shalom, haleluya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya juga menyapa jemaat yang sedang mengikuti kebaktian online. Tuhan memberkati kita semua, amin, haleluya. Seberapa banyak pun kita yang ada saat ini, kita tetap bersyukur. Kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita masih bisa mengikuti kebaktian bersama. Itu semua juga karena kasih setia Tuhan. Bersyukur bersama-sama hari ini kita masih dipertemukan dalam kondisi yang baik. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya. Mari saya ajak saudara, Bapak, Ibu, adik-adik semua untuk kita menghadap Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bawa pujian kita yang terbaik. Sebab kasih Tuhan tiada berkesudahan bagi kita. Dan mari kita datang untuk membawa hati kita lebih lagi. Sebab hidup kita ini memang diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kami yang ada saat ini, untuk bersekutu bersama di dalam kebaktian hari Minggu Tuhan. Kami bersyukur ketika kami boleh bersekutu bersama, itu semua karena kasih setiamu Tuhan, semua karena penyertaan-Mu Bapa. Dan saat ini kami boleh memiliki kerinduan yang sama untuk boleh mempersembahkan pujian yang terbaik. Dan biarkanlah hidup kami ini boleh dipenuhkan dengan kerinduan kami akan Engkau Tuhan. Dan biarlah melalui firman-Mu hari ini juga yang akan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sebab Engkau telah berfirman, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya Tuhan, kami berpegang teguh akan firman-Mu. Sebab hidup kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Dan yang Engkau juga yang sudah menjadikan kami untuk menjadi serupa dengan Engkau. Dan kami sungguh bersyukur akan itu Tuhan. Sebab itu kami mau menaikkan setiap pujian kami yang terbaik untuk Engkau. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus Tuhan. Yesus, Kau telah membuat segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Ya Tuhan, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Berbuat
Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur sebab Engkau Allah yang berkarya luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku Tuhan. Menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu, Yesus Tuhan. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam kami Tuhan. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Kami mau memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Ini kami Tuhan, sekarang ku memuji-Mu. Engkau Allah yang setia Tuhan, dan Engkau tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Kami sungguh menyadari kehidupan kami itu memuji-Mu. Sekarang ku, iya Tuhan, ini setiap hati kami yang rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Haleluya. Sekarang ku menyembah-Mu, haleluya, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Sekarang ku memuji-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ya, sebab kami ini buatan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu. Haleluya.
kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang buat kami dan menuntun kami dengan indah. Perbuatan-Mu atas kami sungguh ajaib Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Bapa kami yang setia dan mulia, kami bersyukur akan pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur akan penyertaan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Dan biarlah segala kemuliaan kami naikkan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Jemaat untuk bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan lebih lagi. Kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Engkau yang bertahta di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja, Raja, Raja segala raja, Engkau Raja kami. Sorak-sorai hanya kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Dan sebab kami percaya Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah hadir bagi kami saat ini Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang kami muliakan dan kami agungkan. Nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berdaulat atas kami, Engkau yang bertahta atas setiap pujian dan hidup kami Tuhan. Ya biarlah kami mengamini akan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di tempat ini seperti di surga. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami mau memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan lebih lagi. Dan segala pujian ini kami boleh naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya sapa. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Mari kita sapa kanan kiri kita dan katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu dan rencana-Mu itu terjadi dalam hidup kami.
sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Kami mau Engkau tuntun Tuhan. Yes, haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Haleluya. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Ya sungguh firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Haleluya. Yesus Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Ya janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Haleluya. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semuanya ku kan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu, firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Haleluya. Kita semua percaya, ku kan terbang tinggi di awan. Haleluya. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Yes, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Anak-anakku akan aman dalam-Mu Tuhan. Kami percaya, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Ya, siapa yang percaya kita akan terus dibawa terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kita akan menjadi serupa dengan gambarannya. Lebih lagi, amin. Amin. Haleluya. Kami mau terus terbang bersama Engkau Tuhan. Sebab kami percaya kami akan terus bersama dengan Engkau. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Dan inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Segenap manusia menyembah. Haleluya. Menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami, Kau angkat kami dari kegelapan. Ku nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Yes, tiada satupun dapat
Tuhan. Haleluya. Segenap manusia menyembah dan kemuliaan-Mu Bapa. Yes, sebab Engkau angkat kami Tuhan untuk menyatakan Engkau sungguh yang terhebat. Haleluya. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Tiadakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin. Amin. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Tiadakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan, tiadakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan, tiadakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Segala sorak-sorai pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Saat ini saya persilakan jemaat untuk boleh duduk kembali. Mari kita semua persiapkan hati kita untuk menerima kebaikan firman Tuhan. Ya biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan yang sudah menjadikan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua yang terbaik. Karena Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya lebih lagi di dalam hidup kita. Amin. Ya Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang telah menetapkan kami Tuhan dan membentuk kami sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
firman Tuhan kami boleh bersiap. Bangkit berdiri bersama-sama dan katakan, semua baik, semua baik, segala yang kau berbuat. Amin. Ya Tuhan, semua baik, semua mendatangkan kebaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh kami percaya, sungguh kami percaya Tuhan Yesus. Semua baik, semua baik ya Tuhan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Biar jemaat saja memuji Tuhan. Percaya sungguh semua teramat baik, rancangan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Dengan sepenuh iman kami Tuhan, kami katakan semua baik, semua baik, semua baik Tuhan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Amin Tuhan. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya Yesus Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Berlimpah syukur akan kebaikan-Mu, akan berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan.
Hati kami berlimpah dengan syukur karena limpahan sukacita damai sejahtera-Mu yang terus memenuhi setiap kami Tuhan. Engkau merancangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Engkau merancangkan damai sejahtera bagi setiap kami. Engkau merancangkan hari depan yang penuh harapan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dan kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena rancangan-Mu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat pagi hari ini, dalam ibadah ini Engkau terus berhadirat. Lawatan-Mu melawat setiap kami anak-anak-Mu. Tidak ada satupun yang terlewat. Semua dilawat oleh Tuhan. Semua dijamah oleh Tuhan. Semua mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini tiba waktunya untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk boleh menjadi juru bicara-Mu. Taruh roh hikmat, roh pengenalan akan Engkau, roh pewahyuan itu Tuhan bagi hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih. Roh Kudus Engkau terus berhadirat. Roh Kudus Engkau terus mencengkram setiap hati kami. Terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim pemuji Praise and Worship pagi hari ini yang sudah memberkati setiap kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Luar biasa. Demikian juga harapan kita semuanya yang saat ini tengah gabung di live streaming. Semuanya sehat, semuanya penuh dengan sukacita untuk mengikuti ibadah pagi hari ini dengan hati yang bergairah untuk mencari wajah Tuhan. Bersemangat semuanya, amin. Puji nama Tuhan. Rencana Tuhan merupakan tema di bulan Maret ini, nggih. Setiap orang pasti memiliki rencana. Setiap orang pasti memiliki rencana di dalam kehidupannya. Memiliki planning ke depannya, bagaimana dengan rencana hidup saya. Bagaimana dengan masa depan saya? Apa yang menjadi cita-cita saya di planning? Anak kecil saja, anak SD itu sudah memiliki rencana Bapak Ibu Saudara. Murid-murid saya yang di sekolahan itu, kalau saya tanya, kamu nanti begitu lulus kemana? Oh, saya mau ke sini Bu, saya mau ke sini Bu. Saya mau ke SMP, habis itu saya mau ke SMA yang di Solo. Aku enggak Bu, aku mau jurusan saja. Terus habis itu nanti saya bekerja. Terus nek sudah bekerja, yo nikah no Bu. Itu anak SD loh, anak SD. Dan pasti semuanya punya rencana, rancangan di dalam kehidupannya. Hidup kita masing-masing, baik itu rencana dalam jangka waktu seminggu, kemudian sebulan atau jangka kedepannya. Dan banyak atau kadang apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana kita. Anak saya ketika
SMA, sudah SMP itu udah punya cita-cita pengen jadi dokter Noel. Kemudian ketika SMA ternyata dapat jurusannya IPS. Walaupun Noel saya kira anaknya kuat, ternyata hal itu jadi itu loh, kayak apa? Jadi kecemasan, kayak yang lebih kayak duniane kiamat itu ketika enggak bisa masuk jalur prestasi di Undip. Itu sampai di kamar ketika menerima buka apa itu laporannya, itu hasilnya itu enggak masuk gitu, delek-delek loh Bapak Ibu. Saya baru tahu anak saya sampai seperti itu, padahal putus cinta aja enggak seperti itu. Itu kakinya di atas ditaruh di tembok gitu, dia gini gitu sambil kedil-kedil lihat tembok gitu, nggak mau makan, nggak mau ngapa-ngapain. Pertama saya nggak yakin, tenanan mosok semua sampai sebegitunya gitu. Ternyata begitu saya ngomong Dek, baru gitu udah nitik air matanya pas zaman SMA, lulus SMA itu. Kenapa toh El gitu? Loh aku gagal loh mah. Aku merasa gagal, aku nggak bisa masuk Undip lewat jalur prestasi, kan aku mesti mamah kalau aku harus ikut jalur yang apa itu namanya satu nih, saya nggak mudeng. Jalur umum, jalur tes. Terus akhirnya ya enggak apa-apa toh Dek, kan belum tertutup kemungkinannya gitu. Terus tapi aku merasa gagal. Langsung saya omongi pelan-pelan. Saya jengkel Bapak Ibu, dia kayak meratapi paling berantes kayak dunianya mau kiamat gitu. Saya juga ngomong kayak gini, Dek, hal seperti itu seolah-olah dunia kiamat ya buat kamu ya. Langitnya runtuh ya buat kamu. Itu enggak menutup Dek, masih banyak jalan untuk kamu masuk ke Undip. Dan puji Tuhan akhirnya dia bisa masuk ke Undip dan masih banyak lika-likunya. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya juga mengalami banyak rancangan yang sudah kita sudah kita rancangkan, sudah kita planning dengan sedemikian manis, dengan konsep yang begitu sempurna, tetapi kita mengalami gagal. Kita baca bersama-sama di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Judul, kalau Bapak Ibu suka judul khotbah, saya kasih tema rancangan Tuhan bukan rancanganmu. Rancangan Tuhan dan rancangan manusia. Sudah ketemu? Ini ayat yang familiar, sering kita dengar, jadi ayat pegangan dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita baca firman Tuhan dengan penuh iman dan penuh keyakinan. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ini seolah-olah lah terus gitu ya. Terus kalau rancangan Tuhan bukan rancangan kita, jalan Tuhan bukan jalannya kita, lah terus untuk apa kita merancangkan, kita merencanakan hidup kita? Ya sudah ndak usah merancang-rancang barang. Ra usah merencanakan saja. Ben hidupnya ya udah apa maunya Tuhan. Begitu. Adalah baik ketika manusia merencanakan hidup mereka. Itu baik karena dengan merencanakan hidup kita
jadi tahu arah kemana kita melangkah. Benar nggak Bapak Ibu seperti tadi? Oh, habis SD saya ke SMP, kemudian SMA atau ke STM, habis itu kuliah atau harus kerja, kemudian menikah. Ada step by step yang harus dilakukan dalam sebuah perencanaan itu. Dan hal itulah yang membuat manusia memiliki arah untuk melangkah. Jadi enggak, Vika sudah lulus, ini Vika udah kuliah, udah kerja sekarang. Vika, habis kuliah kamu kemana? Habis sekolah kamu kemana? Terserahlah. Piye iki wis mapan lho uripmu piye? Kapan merit? Terserahlah. Kan orang nggak punya, kalau nggak punya rencana jawabannya kayak gitu. Mboh lah, wis engko maune Tuhan seperti apa gitu. Rencana, rancangan hidup itu membuat kita tahu arah tujuan, membuat kita ngerti motivasi kita hidup. Padahal kemarin waktu Musi firman Tuhan katakan dalam Efesus 2 kemarin, dikatakan bahwa aku ini adalah buatan Allah. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, seringkali dalam sebuah perencanaan itu kita lupa. Seringkali, dan next, ini yang terjadi. Kita lupa dalam perencanaan itu, kita lupa bagaimana rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita lupa satu ini, menyertakan Tuhan di setiap perencanaan kita. Seringkali kita lupa menjadikan Tuhan menjadi prioritas yang paling utama. Ini saya bagikan di hari Kamis kemarin di dalam Yakobus 4 ayat 13. Saya bacakan untuk panjenengan semuanya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sorry, sampai ke 15 aja. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kalau dulu perikopnya memberkati saya sekali, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Nah, seringkali ini yang terjadi ketika kita merencanakan sesuatu. Ini yang seringkali terjadi karena melihat kesempatan. Wah, kesempatan ini baik banget ini, kapan lagi dapat kesempatan seperti itu. Karena hal-hal yang seolah-olah menekan kita menjadikan kita jadi melupakan Tuhan di dalam perencanaan itu. Kita melangkah saja. Bahkan ketika dalam hal mengambil keputusan-keputusan yang itu sebuah prinsip yang harus dipakai oleh anak-anak Tuhan. Keputusan-keputusan kita lupa menempatkan Tuhan di posisi yang pertama, minta Tuhan tolong, menyertakan Tuhan, berdoa. Kadang seringkali sering ngomong, Allah tidak berdoa, mau dimintai tolong, bentar ya aku berdoa dulu ya. Kayak wah nu bang sok suci banget gitu. Tapi memang seperti itu.
Memang harus seperti itu. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan. Jangan sampai sebuah konsep yang baik, rencana yang baik, pemikiran yang baik gagal karena melupakan Tuhan. Karena tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam perencanaan kita. Seperti Menara Babel, Bapak Ibu Saudara. Kejadian 11 ya. Kejadian 11 ayat yang keempat. Ini adalah kisah Menara Babel di mana pada saat itu seluruh bumi itu satu bahasa dan satu logatnya. Dan ayat yang keempat saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Juga kata mereka, 3 dulu ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dan hal itu sampai menarik hati Allah di ayat yang kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ini konsep yang luar biasa Bapak Ibu. Pada saat itu manusia dengan konsep, dengan rencana, dengan pemikiran bersatu padu. Ada kesepakatan di situ. Baik, sepakat mereka bersepakat mendirikan sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Untuk apa? Untuk semua itu tinggal di dalam satu menara itu. Semua mereka bersatu tinggal dalam satu menara itu. Dan hal itu membuat Allah turun, tertarik dengan apa yang dilakukan manusia. Konsepnya bagus, rencananya bagus, ada kesepakatan di situ. Tetapi mereka lupa untuk menyertakan Tuhan di dalamnya. Nah, hal itulah yang menjadikan Babel dikacau balaukan bahasa mereka. Tanpa sekalipun perencanaan yang matang dengan yang sempurna, excellent, tetapi tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Dan akhirnya Menara Babel tidak pernah terjadi. Karena Tuhan tidak disertakan di situ. Karena itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu pengen semua bangsa memenuhi. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Lah kok ini punya pikiran yang berbeda. Inilah yang dimaksudkan rencana manusia itu kontra dengan rencana Allah. Bukan kehendaknya tanpa penyertaan Tuhan jadi versus Bapak Ibu. Sehingga apa yang direncanakan yang sudah baik, sudah manis akhirnya gagal total. Menara Babel tidak pernah berdiri sampai dengan ke langit karena Tuhan mengacau balaukan bahasanya. Dari sini kita belajar bahwa tanpa menyertakan Tuhan di dalamnya, sia-sia rencana kita. Sebuah kegagalan yang akan kita temui. Padahal rencana Tuhan itu pasti happy ending, setuju? Berarti kalau belum happy, berarti belum berakhir. Tidak ada yang salah dalam perencanaan, enggak ada yang salah. Tetapi yang perlu kita ingat untuk senantiasa menyertakan Tuhan di dalam perencanaan kita. Apapun itu, yuk yang saat ini sudah mulai tahap proses dalam pekerjaan, proses yang mau lulus nih, mau lulusan, apa yang harus ku kerjakan, apa yang harus kulakukan, ayo sertakan Tuhan. Sertakan Tuhan. Yang mau melangkah ke jenjang pernikahan, yuk sertakan Tuhan. Saya pernah bagi ke anak-anak youth,
Kalau kamu pengen menikah menikah di umur berapa, kamu rencanakan pacaranmu itu umur berapa? Kamu nikah umur misalnya 25 misal. Berarti kamu pacaran pengennya berapa tahun? Jangan lama-lama. Pacarannya 7 tahun, nikahnya 2 tahun. Jangan. Dalam nama Yesus enggak. Di planning pacarannya 2 tahun, berarti kamu 25, berarti 23 tahun pacaran. Di planning, tetapi jangan lupa untuk menyertakan Tuhan. Kamu boleh tulis rencanamu, sebanyak segambreng pun, tetapi setipnya Tuhan, terserah Tuhan. Kalau Tuhan yang rencanakan pasti yang terbaik. Amin. Karena kita yakin, kita percaya rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Amin. Rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Amin. Kita udah tahu ya konsep ini, pasti rancangan Tuhan membawa damai sejahtera, membawa masa depan yang penuh pengharapan. Itu yang kita yakini. Sehingga jangan sampai rencana kita ini, rancangan yang kita rancangkan ini bertolak belakang dengan kehendaknya Tuhan. Bersedia? Bersedia ya? Siap ya? Sehingga apapun yang menjadi rencana kita, menjadi rancangan kita, itu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar taat akan rencana Tuhan. Taat akan rencana Tuhan. Kalau kita sudah bersedia, rancangan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sudah bersedia, Tuhan yang merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita, artinya kita bersedia apabila rencana kita diubah oleh Tuhan. Bersedia mengesampingkan rencana kita dan menerima rencana Tuhan dalam hidup kita. Artinya harus seperti itu loh. Jadi ini saya banyak bacanya di internet, di Instagram gitu. Ada quote sih, masa apa itu? Tulisan-tulisan yang ngomong gini, Tuhan biarlah dia menjadi jodohku. Tetapi kalau dia bukan jodohku, tolong dipikirkan lagi ya Tuhan. Ini jadi memaksa kehendak Tuhan. Ini bukan taat akan rencana Tuhan, ini bahkan tidak mengesampingkan rencana kita, bahkan memaksa Tuhan. Maksa banget. Tuhan, dekatkanlah jodohku ya Tuhan. Kalau belum dekat, ya dekatkan, pokoknya dekatkan. Lah ini memaksa Tuhan. Biarlah kehendakku yang jadi, bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak kita yang jadi. Padahal ketika kita taat, rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, artinya kita taat, nggih sendika Gusti. Terserah maunya Tuhan. Apa yang terjadi, Tuhanlah yang berotoritas, Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita, di dalam rencana kita. Ini kisah tentang Gideon. Kisah tentang Gideon. Di mana Gideon ini pada saat itu bangsa Israel sedang berperang di bawah penjajahannya Midian, berperang melawan bangsa Midian. Gideon pada saat itu, langsung saja ini cerita anak sekolah minggu, jadi Bapak Ibu mungkin sudah pada tahu. Ketika pada saat itu bangsa Israel hendak melawan, dipimpin oleh Gideon, melawan bangsa Midian. Dan Tuhan berkata, Gideon, pasukanmu ini terlalu banyak. Pasukanmu terlalu banyak. Aku enggak mau ketika bangsa Israel nanti menang, mereka jadi sombong dan merasa bahwa kemenangan yang terjadi itu adalah hasil karena mereka atau hasil kekuatan mereka. Maaf saya minum. Itu yang Tuhan enggak mau, Tuhan enggak kehendaki. Maka Tuhan memerintahkan Gideon untuk menyaring pasukan yang ada di situ lewat cara pertama
diambil dulu. Yuk siapa yang takut berperang, wes rasa maju. Dari segitu tinggallah 12 Bapak Ibu. 12.000 dari 32. Mereka sing takut-takut wes enggak apa-apa, pulang saja. Dan 22 pulang. Kemudian yang terjadi setelah itu masih terlalu banyak Gideon, ini terlalu banyak. Saring lagi. Dari penyaringan itu, kemudian dari cara minum Bapak Ibu. Jadi ada yang minum, posisinya ada yang diambil seperti ini. Dan yang paling sedikit itulah yang dipilih oleh Tuhan. Dengan posisi berdiri, kemudian ngambil minuman, ambil air, itu tertinggal 300 saja pasukan bangsa Israel. Dan pasukan itulah yang harus menyerbu bangsa Midian. Dan pada saat itu Gideon nggak tahu berapa pasukan yang akan berperang melawan bangsa Israel, karena memang kondisinya pada saat itu nggak tahu Gideon. Barulah terpilih 300 orang dan yang lain balik pulang. Berapa persen itu dari 32.000? 300 orang di bawah pimpinan Gideon. Dan masih ada keraguan di dalam diri Gideon. Dengan 300 itu, kemudian Tuhan berfirman kepada Gideon, ayo kamu pergilah ke tempatnya bangsa Midian, suruh mengintai bersama bujangnya. Di situ baru Gideon timbul keberanian, karena ada pasukan dari Midian ngomong, aku bermimpi. Ada butiran gandum yang turun dan melibas bangsa Midian. Dari situ sadar bahwa itulah pedang Gideon. Timbul keberanian di dalam hati Gideon, dan hal itulah yang menjadi stimulan bagi Gideon kembali lagi ke pasukannya yang 300 itu, dan dengan cara yang ajaib juga Tuhan menyuruh Gideon cuman membawa suluh, sangkakala dan buyung Bapak Ibu. Enggak dengan pedang, enggak dengan panah, tetapi dengan itu mereka berperang 300 pasukan dengan senjata yang bukan senjata untuk perang, itu senjata penerangan aja ini. Tetapi di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa yang berperang itu bukan bangsa Israel, tetapi yang berperang adalah Tuhan sendiri yang memimpin bangsa Israel. Dan memang terjadi kemenangan terjadi pada Gideon dan 300 pasukannya. Kemenangan terjadi karena Tuhan yang berperang pada saat itu. Dibagi 3 pasukan dari segala penjuru, 100, pas malam hari diserang, pas mereka pada tidur. Dan yang terjadi pada kaget karena ada teriakan-teriakan dalam nama Tuhan, hidup Tuhan dan hidup Gideon. Pada saat itu pada bangun pasukan Midian, dan mereka kaget, ada teriakan-teriakan, ada pelita suluh pelita itu terlihat di mana-mana. Dikiranya pasti wah sudah dikepung seperti itu, dan mereka malah bentrok dengan teman-temannya sendiri, dan akhirnya bangsa Midian dikalahkan. Seringkali inilah yang membatasi manusia, membatasi kita ketika membuat sebuah rencana. Seringkali akal pikiran kita ini loh yang terbatas ini membatasi kuasa Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan manusia. Mungkin bagi kita 32.000 itu dapat membabat habis, padahal di sini dikatakan bangsa Midian dan pasukannya itu tidak terhitung. Nanti dibaca di rumah. Tidak terhitung banyaknya. Tetapi ketika Tuhan bekerja, Tuhan, Yesaya 55 kembali lagi, Yesaya 55 ayat yang
9 firman Tuhan katakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Gideon dengan 300 pasukannya yang secara akal pikiran manusia tidak mungkin untuk melakukan, tidak mungkin mendapat kemenangan. Tetapi karena ketaatan Gideon, taat dan mau mengesampingkan rencananya, mau menerima rencana Tuhan, bahkan Tuhan ubah dari 32.000 menjadi 300. Tetapi berhasil mendapatkan kemenangan. Mau diubah rencana kita, kadang inilah yang membuat sulit dalam hidup kita. Waduh, enggak bisa Tuhan. Aku ya malu. Wong sudah di planning manis seperti ini kok Tuhan ngomong enggak. Tuhan enggak berkenan. Enggak no Tuhan, jangan Tuhan. Tanpa ketaatan tidak mungkin Gideon mendapatkan kemenangan. Tanpa ketaatan tidak mungkin Israel menang melawan bangsa Midian. Itu yang harus kita pahami. Ketika kita taat akan rencana Tuhan, kita mau rencana Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita harus taat. Artinya mengesampingkan semua rencana-rencana kita. Bahkan mau ketika Tuhan mau mengubahnya. Sebab rencana Tuhan itu enggak pernah gagal Bapak Ibu Saudara. Enggak pernah gagal. Sekalipun seberapa kuat kita untuk mencoba menggagalkannya, kalau Tuhan sudah berencana tidak ada yang menggagalkannya. Sekalipun seolah-olah gagal, tapi enggak, itu pasti terjadi. Amin. Itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Melayu, seberapa jauh kita lari daripada Tuhan. Kalau itu sudah rencana Tuhan dalam kehidupan kita nggak bisa lari Bapak Ibu. Sebab demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Artinya tidak ada yang gagal. Saya jadi teringat kisah Om Musi ketika memberikan kesaksian bagaimana Tuhan memanggil Om Musi ketika melayani Tuhan. 3 kali dipanggil, enggak Tuhan aku mau kerja, aku mau menjadi orang yang berhasil. 1 kali, 2 kali, enggak Tuhan aku belum mau Tuhan. Aku pengen tetap bekerja, menghasilkan banyak duit. Dan yang ketiga, Tuhan runtuhkan gereja. Dan akhirnya kita melihat sekarang Bapak Musi Teja boleh berdiri melayani Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup manusia. Sekalipun kita berlari sama seperti Yunus berlari, menjauhkan diri dari hadapan Tuhan, tetapi dimakan sama ikan yang besar. Tapi tidak akan terjadi di tempat ini, karena kita mau menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita mau taat di dalam, kita mau taat untuk Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Mengesampingkan seluruh gengsi kita, ego kita, kepentingan pribadi kita, digantikan dengan kepentingan Tuhan di dalam hidup kita. Rencana Tuhan gak pernah gagal, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya. Percayai, di dalam hidup kita rencana Tuhan gak pernah gagal. Akan bekerja tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan di dalam hidup kita.
Gideon yang menurut pola pikirnya itu bersama 32 pasukannya dapat mengalahkan bangsa Midian. Tetapi pola pikirnya Tuhan 300 orang dan Tuhan yang bekerja plus Tuhan yang bekerja plus rencana Tuhan di dalam bangsa Israel terjadi kemenangan yang luar biasa. Bangsa Midian dapat dikalahkan. Bahkan pemimpinnya, rajanya dipenggal kepalanya. Sebuah kemenangan karena kuasa Tuhan yang terjadi. Seringkali kita membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran otak kita yang kecil ini. Kita membantu Tuhan, dengan rencanaku, dengan kepikiranku, dengan kepandaianku, dengan kecerdasanku, aku bisa melakukannya. Saya bertobat Bapak Ibu. Saya kira saya bisa melakukannya. Saya wanita yang multitasking. Saya bisa melakukan apa saja. Bahkan saya minta, Tuhan saya pengen pinter main musik. Karena ketika aku bisa main musik, aku jadi dikdaya. Saya itu pengen pinter main musik Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak tahu kenapa saya nggak bisa main musik. Saya pengen main gitar. Bisa nanti ada yang menolong saya membantu. Saya pengen main gitar. Pernah saya sombong seperti itu. Saya kalau main gitar, wes tak jabani, sekolah minggu tak jabani, ibadah umum tak jabani, pelayanan apa saja saya bisa. Karena saya bisa main musik, tambah dikdaya saya, dikdoyo gitu ya, tambah sekti gitu. Itu dulu, habis itu saya sadar diri. Kok nggak bisa, jangan ngomong nggak bisa. Enggak tahu entah kapan enggak kita happy ya pasti saya bisa. Jangan pernah membatasi kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Ayo sertakan Tuhan. Jangan sertakan kekuatan kita, jangan sertakan kepandaian kita. Biarlah Tuhan memegang kendali, Tuhan menjadi prioritas utama dan yang berotoritas di dalam hidup kita. Maka rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebagai penutup, adalah baik merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Namun biarlah kita senantiasa menyertakan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita. Taat dan bersedia Tuhan pegang kendali hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ayo kita sadari bahwa rencana Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ngerti betul siapa kita lebih dari kita sendiri. Tuhan tahu betul hati kita sampai kedalaman hati kita. Orang lain gak tahu, orang tua kita gak ngerti. Hanya Tuhan saja yang ngerti. Karyanya sempurna buat kita, terlalu sempurna buat kita. Biar Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita, berotoritas dan berdaulat penuh di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita tidak akan pernah melangkah sendiri, karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Ketika Tuhan sudah merancangkan, Tuhan gak pernah meninggalkan rancangannya itu. Ketika Tuhan sudah membuat rencana dalam hidup kita, Dia bukan Tuhan yang meninggalkan kita seorang diri, tetapi Tuhan yang senantiasa ada. Ayo hidup dalam rencana Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan biarkan Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita responi kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Hidupku
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau sungguh sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Amin Tuhan Yesus. Dan karya-Mu ku serahkan hidupku. Roh-Mu Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna. Amin. Sungguh Kau Allah yang sempurna. Karya-Mu Tuhan, rencana-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan dengan Roh-Mu, amin, amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu. Biar ini menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Hidup kami menggenapi firman-Mu, dan mujizat menyertai setiap langkah. Tanda-tanda yang daripada-Mu Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Sebab Engkau bersama kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang ada di dalam kami, menyertai hidup kami Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Sebab kamilah rencana-Mu sendiri. Kami mau terus berjalan dalam ketetapan-Mu Tuhan. Kami mau terus taat, tanda kami mengesampingkan seluruh apapun yang menjadi kepentingan kami. Menjadikan kepentingan-Mu nomor satu dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Roh Kudus. Untuk kami hidup di dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa untuk blessing ini. Sungguh kami bersyukur. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami responi kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan. Kiranya kita semua diberkati dengan firman Tuhan, dan saat ini kita boleh mengungkapkan ucapan syukur kita untuk kebaikan nama Tuhan dengan mengembalikan setiap persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita arahkan tangan kita kepada persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas taburan kebenaran firman Tuhan hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah terjadi di dalam hidup kami God's plan, God's way. Jadi rencana Tuhan dan caranya Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Izinkan setiap kami Tuhan untuk memiliki hati yang taat, dan perbuatan kami Tuhan sesuai dengan ketaatan kami. Kami percaya Bapa, dan Tuhan kiranya juga sucikan dan kuduskan persembahan dan perpuluhan ini Tuhan. Biarlah semua Tuhan
sucikan dan kuduskan, biarlah semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan juga beri hikmat marifat kepada setiap pengelolanya agar semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Saat ini kita akan menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Saya yakin dan percaya saudara semua hidup dalam anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Nah, di bulan Maret ini gereja kita mengambil tema yaitu rancangan Allah tidak pernah gagal. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Poin yang didapat adalah Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, sebagai orang percaya kita harus punya keyakinan yang teguh bahwa rancangan Allah bagi kita orang percaya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan jaminannya adalah hari depan penuh dengan harapan, karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Dan di bulan ini saudara, mari kita akan bersama-sama hadir dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita. Kita akan menikmati berkat-berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya, dan akan berbicara tentang rancangan Allah yang tidak pernah gagal. Nah saudara, saya undang untuk saudara hadir dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita beribadah bersama dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi saat ini, dan ibadah tengah minggu yang dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 sore. Mari juga untuk ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 pagi bersama dengan ibadah raya hari Minggu, dan persekutuan Crown Christ Out anak-anak muda setiap hari Sabtu jam setengah 6 sore. Bison pagi yang dilaksanakan setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam setengah 5 pagi, dan doa intim pribadi akan dilaksanakan sebelum ibadah raya dimulai. Puji nama Tuhan, shalom. Amin. Gak ada suaranya, shalom. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mas Eli bisa maju ke depan. Kita akan bersama-sama sebelumnya untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan berdoa untuk Mas Agus. Kemarin WA saya kalau saat ini sakit gitu ya Bu Yati ya. Ya biarlah Tuhan pulihkan kesehatannya, ada di Jakarta saat ini. Kemudian juga berdoa untuk pemulihan dari Mas Yus, kakaknya Mas Dimas. Tuhan pulihkan semuanya. Jadi Om Ishak nanti akan berdoa sekalian tutup doa berkat. Saya undang, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, perkara dapat ku tanggung
Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Sekali lagi dengan imanmu katakan, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan segala perkara lah perkara. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tetap percaya. Singarakan pujikan pujian ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini biarlah firman Tuhan yang diajarkan kita aminkan, bahwa segala rencana manusia boleh gagal, tetapi ketika bersama Dia, rencana kita, rencana bersama Tuhan, pasti Tuhan jawab. Haleluya. Segala perkara yang dapat kita kerjakan ini, kalau tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Tetapi bersama Tuhan kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebelum saya tutup ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu minimal telingamu mendengar. Mengucap syukur untuk keluargamu, mengucap syukur untuk pekerjaanmu, mengucap syukur untuk kuliahmu, mengucap syukur untuk usahamu, mengucap syukur untuk sekolahmu, mengucap syukur untuk pergumulan yang saat ini kau hadapi. Ketika engkau mengalami pergumulan masalah, artinya engkau sedang diuji dan engkau akan naik kelas. Haleluya. Silakan ucapkan syukurmu, minimal telingamu mendengar. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih atas segala hal yang Tuhan kerjakan. Terima kasih untuk keluarga, pelayanan pekerjaan, bisnis yang sedang kami kerjakan. Terima kasih untuk setiap apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap jemaat. Terima kasih untuk keluarga, orang tua, anak-anak. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Yesusku. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Syukur. Bapak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Saya Tuhan setia. Tuhan setia, tak percaya Tuhan setia.
Haleluya. Kami bangga dan kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang setia. Tuhan yang dapat kami andalkan. Tuhan yang menjadi penolong yang ajaib di dalam kehidupan kami, bahkan tabib yang agung yang senantiasa siap untuk memberikan kesembuhan di dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit dalam tangan-Mu. Baik Pak Agus, demikian juga Mas Yus. Tuhan, Bapa di surga, Engkaulah kekuatan bagi umat-Mu. Sebab itu kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang dalam keadaan sakit ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan segala penyakit bentuk apapun, virus, bakteri, baksil, apapun yang bercokol di dalam tubuh itu, kami perintahkan keluar. Karena mereka adalah milik Tuhan. Bait Roh Suci, kami yakin bilur-Mu mengalir dalam hidup mereka, darah-Mu mengalir dalam hidup mereka, mensucikan kehidupan mereka, sehingga tidak ada satu kuasa penyakit pun yang dapat bertahan di dalamnya. Dan hari ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur untuk berkat rahmat anugerah-Mu. Melalui ibadah kami pada pagi hari ini, Engkau telah mengenyangkan jiwa kami, Engkau telah menuntun langkah kami, agar kami mengedepankan Engkau di dalam kehidupan kami, mengutamakan Engkau di dalam rencana-rencana kami, memberikan Engkau tempat yang utama di dalam kehidupan kami. Kami yakin percaya, jikalau Engkau kami tinggikan, maka berkat-Mu tercurah dalam hidup kami. Waktu kami Engkau tinggikan, jiwa-jiwa akan Engkau tarik untuk datang di kaki-Mu menyembah-Mu. Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Terus Tuhan pakai hidupnya untuk memberitakan firman-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya semua umat-Mu diberkati pada hari ini, sehingga kami boleh pulang dengan sukacita, pulang dengan hati damai, pulang dengan kemenangan, bahwa segala perkara dapat kami tanggung, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Sertai perjalanan kami pulang, tibakan di rumah dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Negara dan bangsa, pemerintah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Marilah Tuhan curahkan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, mengubahkan segala situasi yang tidak baik menjadi baik, sehingga kami boleh melihat negara kami kembali dipulihkan oleh Tuhan, corona dihancurkan, dan kami melihat Gemah Ripah, Loh Jinawi, Karto Raharjo terjadi di negeri kami yang kami cintai ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Pulanglah kekasih Tuhan. Terimalah berkat rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, mengikat kita, menuntun kita, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Yesus, kami terima berkat-Mu. Yang percaya diberkati, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, selamat pulang, puji Tuhan.